Dan bagi saya politik praktis ini, demokrasi ini adalah sebuah kebodohan yang dilestarikan. Itu menurut saya. Ya. Kenapa? Satu suara singa disamakan dengan satu suara nyamuk. Sampai kiamat saya berpikir ini tidak masuk akal bagi saya itu. Gimana satu orang profesor nyoblos dapat nilai satu, satu orang gila nyoblos dapat nilai satu. Nah, selama ini masih diperlakukan gitu. Saya nggak tahu nanti apa yang akan keputusan saya nanti mau ikut memilih atau tidak atau gimana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini luar biasa karena saya bertemu dengan Ustadz, salah satu idola saya dalam mencari referensi ya untuk membangun channel Logik Muslim kami. Nah, nggak lama-lama kita perkenalkan dengan Ustadz Dedi Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Welcome datang ke studio saya. Iya. Ada Om Sinchan. Siapa lagi? Ini Mas Tono. Mas Tono. Nah ini kami dari krunya Logik Antum nama Muslim. siapa? Kiki Ustadz. Oh Gigi, Masya Allah. Ini hostnya belum tahu namanya gimana. ini random aja, kita ngobrol santai. Random aja Ustadz. Boleh, boleh. Ini orang kebanyakan tanya nih Ustadz. Pertanyaan pertama, apa sih yang men-trigger Ustadz hijrah dari band metal Betrayer menjadi ulama ini? Ini ulama, amin, mudah-mudahan. Insya Allah Ustadz. Jadi, Masya Allah, saya sering bercerita tentang hidayah. Hmm. Hidayah ini memang mutlak Allah yang punya kuasa. Allah bisa beri hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki, di mana saja, kapan saja. Dan saya pun mengenal hidayah ini bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di Pantai Kuta di Bali. Oh ya? Di Bali, karena ada yang datang mengajak merayu, sampai luluh lah, ya, luluh keras hati itu. Tapi kalau terus-terusan ditetesin air, batu sekeras apapun bolong juga. Jadi di Bali itu saya seperti terkepung hidayah, terkepung kemana pergi ketemu dai, ketemu teman-teman jamaah tabligh yang ngajak itikaf di masjid, ngajak sholat di masjid. Cuman waktu itu aneh pikir kalau di Bali orang bisa Jumatan aja itu wali Allah itu. Yeah. Ini mau 5 waktu impossible, nggak mungkin lah di Bali nih bro. Kecuali kalau kamu tinggal di Jakarta, tinggal di Padang, di Jogja, ada masjid di mana-mana. Orang di tempat tinggalku aja di Bali nggak ada masjid. Terus teman itu bilang satu kalimat sederhana, dia bilang, Bang, perkara yang susah itu kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Contohnya sholat Jumat itu kan susah, tapi kalau diniatkan masjid penuh. Semua orang datang Jumatan. Padahal sholat asar lebih mudah, tapi kosong lagi masjid. Iya. Nah, kenapa? Karena orang tidak niat datang asar. Coba aja tanya orang pulang sholat Jumat tuh, Bang, Jumat depan ke Jumatan lagi nggak? Pasti dia tersinggung. Iya. Bang, lu pikir lu kafir gitu. Berarti dia udah berniat akan datang lagi Jumat depan. Maka dari tahun 98 masuk Bali, saya mulai berniat untuk berhijrah lah. Capek juga sih maksiat. Maksiat itu memang nikmat ya, tapi dikit aja nikmatnya. Susahnya banyak, fitnahnya banyak, masalahnya banyak, hidup nggak tenang, bahkan tidur pun takut. Ya, orang kalau dia jauh dari Allah itu nggak pernah sholat, nggak mungkin bahagia. Nggak mungkin bahagia. Coba cari satu orang maksiat bahagia. Kalau ada, iris kupingan. Ya. Kalau ada orang maksiat kepada Allah lalu dia bahagia, berarti Al-Quran bohong. Iya betul. Nggak mungkin ikan bahagia di luar air. Iya. Ya, nggak mungkin cacing bahagia di luar tanah. Nggak mungkin manusia bahagia di luar agama. Kecuali hatinya udah rusak banget ya. Nggak mungkin bahagia. Nggak ada kecualinya. Pokoknya nggak mungkin ada. bahagia. Ya. Orang-orang, maaf ya, orang-orang ahli maksiat itu, orang kafir itu bang, seperti nampaknya bahagia, padahal tidak. Ya. Tikus ini diberikan makanan enak, diberikan roti keju. Kucing mungkin iri, dia pikir, kok makanan tikus nih lebih mahal daripada makanan gue ya? Gue cuma dikasih sisa-sisa makanan, tulang ikan. Tapi ingat, kucing dikasih makan itu karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Di dalam makanan tikus itu ada racunnya. Ada istidraj. Jadi orang-orang yang hari ini maksiat terus dia pikir dia senang. Dia nggak mungkin tenang, senang mungkin ya. Tapi itu semakin tinggi dia diangkat sama Allah, maka jatuh seperti sakit. Kalau dia tidak diazab di dunia, dikubur di masyarakat Islam pasti. Jadi orang-orang ahli maksiat itu bang, mereka hanya menunggu azab Allah datang aja.
Dan aneh waktu itu sudah melihat kiri kanan depan belakang ya teman-teman band, ada yang mati bunuh diri, ada yang mati narkoba, ada yang mati tabrakan mobil mabuk, macam-macam ya. ya Ustaz. Ya bahkan artis-artis kelas dunia pun ada yang tembak kepalanya, ada yang mati konyol dikebukin di gara-gara mabuk di kafe, macam-macam. Jadi ya, kalau mau jadi artis, mau jadi terkenal apapun, aduh kalau nggak cepat tobat nggak mungkin husnul khatimah. Mana ada orang dalam maksiat matinya husnul khatimah, nggak ada kan? Ya itu tadi Ustaz bilang jatuhnya tambah sakit ya Ustaz. Nah, kemudian Ustaz kan udah hijrah nih, kan pasti masih banyak godaan ya Ustaz ya. Ayo dong, Bang Dery, balik lagi ngeband lagi gitu. Nah, gimana supaya istiqomah tuh Ustaz? Orang tanya, bang kenapa pakai sorban sih bang, pakai jenggot, pakai gamis? Jadi aneh ini bang, paham, sadar betul kalau iman aneh ini lemah. Jadi kalau nggak dirawat, nggak dijaga, cepat banget hilangnya. Nah, jadi pakaian ini adalah pagar diri bagi anak. Maaf ya, anak kalau pakai kayak gini bang, itu otomatis maksiat langsung. Gampang banget maksiatnya, gampang banget tergodanya dengan dunia gitu. Dunia itu bermacam-macam ya, bisa perempuan, bisa macam apa saja, pokoknya yang maksiat ya dari Allah. Nah, tapi kalau pakai kayak gini ya, kalau kita, contoh aku masuk karaoke pakai gini nih, itu semua orang salawatan nih, nggak jadi maksiat gitu. Maksudnya orang-orang yang kita datang ke acara konser kemana, pas giliran datang, minimal mereka nggak buka minuman di hari anak datang. Ya, jadi ini akan menjadi syiar dakwah untuk anak sendiri. Nah, jadi pengaruhi ke sekeliling ya Mas. Jadi nggak ada hubungannya pakai ini dengan sosok alim, sosok biar dibilang habib, bilang ulama, bilang kayak nggak ada. Ini karena lemahnya imanannya, maka anak pagar diri anda dengan pakaian. Wah, ini inspirasi ini. Pagar diri. Insya Allah saya ikutin Ustaz. Ya, pagar diri. Coba nanti kapan pakai gamis. Insya Allah kalau ada cewek cantik lewat mau godain, mikir. Pakai. Sebenarnya ini juga saya udah ngerasain ini Ustaz. Orang tanya, sejak kapan Bang Dery pelihara jenggot? Saya bilang bukan saya pelihara jenggot, jenggotnya pelihara saya. Iya. Nah gitu. Terbalik Mas. Jadi sunnah-sunnah inilah yang akan menyelamatkan kita nanti. Tentu memelihara lagi ya dengan 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan meluangkan waktu 10% untuk agama, 2,5 jam setiap hari dakwah, 3 hari setiap bulan anak keliling-keliling dengan jamaah tabligh dari masjid ke masjid, setiap tahun bisa 40 hari keliling, itu buat ngecas iman. Ibaratnya orang mau menyelam nih, itu buat ngisi tabung oksigennya. Karena orang menyelam tapi lupa ngisi, waktunya keluar ngisi angin dia nggak ngisi oksigen, berarti tenggelam. Menyelam dengan tenggelam ini bedanya jauh, meskipun sama-sama masuk laut. Kalau orang menyelam dia bisa merasakan nikmatnya itu koral, ikan-ikan warna-warni. Tapi orang tenggelam dia nggak bisa apa. Hari ini banyak orang yang tenggelam di lautan dunia ini. Nah, makanya untuk menyelamatkan mereka harus ditarik keluar. Nah, keluar itu disebut furus fisabilillah. Nah, dengan amal furus fisabilillah ini bang, Anda bisa memelihara iman itu sampai sekarang. Jadi setiap bulan tuh bang Anda keluar 3 hari nih, 3 hari Anda matikan handphone, 3 hari di masjid, itikaf dengan teman-teman. Berapa orang? 5 orang, 7 orang, apa-apa kita coba deh. 3 hari 3 malam, fokus akhirat, bermesra dengan Allah. Nah, ini azan berkumandang, kita harus ke masjid. Oke. Kita break dulu. Menurut Pak Ustadz gimana channel kami, apa kita masih lebih Nanti istiqomah? kalau subscribe udah 1 juta aku komen deh. Oh gitu. Jangan dong Pak Ustadz. Bagus. Bagus ya Ustadz. Doa aku mudah-mudahan nanti di subscribe banyak orang. Terus konsep dengan sederhana semacam ini tentu nggak berat. Kan ngobrol-ngobrol aja kan. Podcast resmi harus ada lighting, ada kamera besar. Ini kayak gini nih, santai di masjid, di rumah, di jalan. Jadi tidak ada alasan tidak bikin konten kan. Yang kemanapun pergi bisa konten. Di jalan ketemu naik Grab bisa konten sama supir Grab. Jadi mudah-mudahan istiqomah. Kayaknya saya kalau nggak bikin YouTube channel ini saya nggak bisa, susah nih ketemu Ustadz juga. Tujuannya gitu ya. Itulah salah satunya bisa silaturahmi kan. Silaturahmi. Niatnya mesti dakwah, bukan cari dunia. Dunia sampah. Namanya cari-cari. Kata Rasulullah sampah. Ya, dunia sampah. Nabi yang bilang sampah. Makanya kalau minta dunia sama Allah, Allah nggak kasih, jangan marah.
Berarti Allah sayang. Contohnya nih, Bang Kiki datang ke rumahku. Iya. Terus tiba-tiba minta sampah. Terus gue bilang gila nih Bang Kiki, ngapain datang ke rumah minta sampah? Udah nanti dalam rumah itu udah disiapkan makanan yang lebih bagus, yang lebih baru, yang lebih fresh. Jadi kalau kita minta dunia Allah nggak bagi, itu tanda Allah sayang. Jadi nggak usah dibikin ini kalau niatnya untuk dunia, nanti berhenti tengah jalan nanti. Gitu ya. Monetis di YouTube, apalagi sekarang monetis nggak seperti dulu kan. Iya. Jadi niatkan ini viral kemana-mana, ditonton banyak orang sehingga banyak orang dapat hidayah. Mungkin di dunia kita nggak tahu siapa yang dapat hidayah sebab konten kita, tapi nanti di akhir Allah akan perlihatkan. Ya, di akhir Allah lihatkan siapa yang dapat hidayah sebab konten kita. Jadi terus bergerak, luruskannya ikhlas karena Allah. Ya, rezeki min haitsu la tasib. Rezeki itu dari Allah. Ucan, ya kan? Niatin ya Chan. Keren kan? Itu dakwah. Mas Tono gimana Mas Tono? Niatin ya Mas. Koma Ustaz. Siap. Ustaz, saya mau tanya tentang yang agak-agak ini nih, serius. Poligami Ustaz. Serius. Pandangan Islam mengenai poligami gimana Ustaz? Iya. Poligami solusi. Solusi. Karena wanita banyak uzurnya, ada haid, ada nifas, melahirkan anak tuh istirahat, ada menopause. Sementara laki-laki itu kan sampai umur 100 tahun berapa tuh masih bisa memproduksi kan. Iya. Banyak hikmah di balik poligami dihalalkan, dan itu salah satu cara untuk memuliakan wanita. Sehingga dalam Islam diharamkan laki-laki menyentuh wanita bukan hanya, kecuali orang yang benar-benar dia telah nikahi secara halal. Dan itu bukan tanggung jawab di dunia saja, tapi sampai ke surga, sampai ke akhirat. Jadi kalau ada kita lihat teman-teman kita menjalani kehidupan poligami, kita doakan. Jangan kita iri, hasad, dan pengen juga kalau nggak mampu bahaya. Kadang-kadang iri tapi hasad tapi sebenarnya iri gitu. Iya, kadang-kadang gini. Ya, orang makan satu piring udah kenyang, dia nggak ada alasan untuk tambah. Tapi ada orang satu piring belum kenyang. Nah, kalau di rumah makan Padang, tabu cie. Wah. Kadang udah tabu cie, tabu dua katanya. Dan itu diatur maksimal 4. Lauknya dihidang juga bisa. Jadi itu adalah hukum agama yang sangat indah kalau perempuan memahami itu ya. Dan dia mau berlapang hati untuk memahami hajat suami. Karena laki-laki ini kan ujiannya bukan tas mewah, bukan perhiasan, bukan baju-baju branded. Laki-laki ini fitnahnya hanya wanita. Maka laki-laki itu gak boleh lama-lama sendirian. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, laki-laki itu menduda boleh 3 hari aja. Hari keempat makruh hukumnya. Ini udah lama nih Mas Tono nih Mas. Doakan ya Mas Tono ya. Hati-hati Mas Tono, ada kemarin ada dengar berita penyakit apa? Prostat. Pembekuan sperma. Iya. Oh itu bahaya tuh. Jadi kalau keluar tuh kayak jadi batu cincin. Kayak ngerokok gitu ya. Saking banget lama gak keluar. Nah, Ustaz. Iya. Satu lagi. Jadi orang Muslim yang menentang poligami itu bagaimana Ustaz? Murtad. Murtad. Karena dia menentang ayat Al-Quran. Kalau dia nggak mampu, nggak apa-apa bilang aku nggak mampu. Contoh orang dia nggak mampu haji, dia nggak boleh menentang haji. Iya. Ya Allah, aku tahu ini perintahmu haji, tapi aku nggak mampu ya Allah. Ya Allah, aku tahu ini syariatmu, tapi aku nggak mampu. Tolong, jangan uji aku dengan ini. Tolong jangan uji aku dengan ini. Itu ibu-ibu itu yang nonton video ini ya. Ya, kalau kalian melihat suami kalian itu punya selera yang agak berlebihan, ya, ada kan orang yang hyper, yang orang over. Maknanya kalau dia tidak menikah lagi dia akan berzina. Maka poligami ini akan menjadi emergency exit. Ya. Kayak di pesawat itu kalau belum emergency dibuka ditangkap polisi, nggak boleh. Tapi memang waktu dibuka harus dibuka, itu darurat. Jadi ketika orang sudah saling mencintai karena Allah sedang suka, sementara dia jauh dari istri umpama gitu ya, ataupun dekat dengan istri terus ini urgensinya kalau nggak dihalalkan dia berzina, ini bahaya. Zina itu dosa besar. Ustadz, ini lebih personal boleh? Ustadz melakukan poligami juga? Saya takut berbohong kalau saya menjawab. Oke. Oke teman-teman sekalian ya, pokoknya istri itu yang wajibnya satu aja. Itu intinya. Ya, amalan sunnah itu kalau diumum-umumkan nanti malah riya, nanti bahaya.
Kan sholat fardu harus diumumkan, Iya. tapi sholat tahajud diam-diam. Oh, iya. Enggak, maksud saya pengen tahu kiat-kiatnya Oh, sebenarnya. gitu. Nanti gimana. tanya sama Ustaz Khalid Basalamah, dia 4 dan akur bersebelahan. Gitu ya Ustaz. Ya? Kalau dari Sulaiman baru niat. Ustaz, saya terakhir nih Tat. Nih, Ini kan saya mau tanya. ini kan lagi zamannya sekarang pilpres, kampanye, Ustadz, ya kan? Lagi zamannya kayak gini nih. Nah, menurut Ustadz, seperti pemimpin apa sih yang harusnya yang cocok buat bangsa Indonesia? Ini sorry agak-agak serius nih Ustadz. Pemimpin yang jelas ya, yang berkualitas secara intelektual, akhlaknya, terus yang paling penting agamanya. Yang paling penting dari ketiga calon itu kita cari yang menurut kalian paling soleh. Pilih dia karena Allah. Ya. Kan setiap orang tiga calon ada plus minusnya, ada kelebihan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Ya, kenapa orang memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3? Karena mereka melihat kebaikan dari orang yang dia pilih. Kenapa mereka nggak memilih orang yang lain, karena calon yang lain, karena mereka sudah kumpulkan. Itu jelas ya. Jadi saya menganjurkan kepada semua followers apa sih Logic Muslim ya. Maksudnya nama fansnya apa? Sobat Nabi Sobat Logic Muslim. Pilihlah pilihan yang terbaik karena Allah. Ya, setelah kamu pilih, yakinkan itu yang terbaik. Tapi setelah kita pilih, kita pikir itu yang paling buruk. Oh. Kenapa begitu? Karena kalau itu menang nanti istighfar, jangan-jangan pilihan kita membawa mudarat bagi umat. Kalau dia kalah, sujud syukur, alhamdulillah. Oh. Begitu. Jadi nggak ada ribut-ribut nanti 2024. Orang yang berantem gara-gara capres itu orang-orang yang rusak akal. Oh. Orang-orang bodoh. Bodoh ya, benar bodoh. Kenapa berantem? Iya. Kan pasti yang tiga-tiga itu orang terbaik, putra terbaik bangsa. Nggak mungkin dari 270 lebih juta orang, mereka bertiga yang jadi calon, yang jadi calon wapres. Iya. Berarti 6 orang nama yang hari ini ada di 3 calon itu adalah 6 orang putra terbaik bangsa. Iya. Siapapun pemenangnya nanti, ya, kalau itu pilihanmu, kamu istighfar. Kalau pilihanmu kalah, bersyukur, sujud syukur. Alhamdulillah, karena kita bebas dari hisab. Nah, kalau pilihan kita itu ternyata membawa mudarat, ternyata dia jual nanti bangsa kita, ternyata dia korupsi, dia maling, dia nepotisme, ini bahaya ini. Nah, jadi anak sekarang memutuskan untuk bersahabat dengan ketiga-tiganya. Kalau 2019 jelas kita kalah. Tapi ya seperti 2019 lalu ya Pak Ustadz ya kan. Saya sudah ada pengalaman bang, saya sudah ada pengalaman dengan politik praktis dan saya sudah dapat pelajaran. Ini mudarat buat dakwah saya, itu ada gunanya, banyak kemunafikan di dalam ini semua juga, banyak ya orang yang berjanji terus ingkar janji, kemudian dan bagi saya politik praktis ini, demokrasi ini adalah sebuah kebodohan yang dilestarikan. Itu menurut saya. Iya. Kenapa? Satu suara singa disamakan dengan satu suara nyamuk. Sampai kiamat saya berpikir ini tidak masuk akal bagi saya itu. Gimana satu orang profesor nyoblos dapat nilai 1, satu orang gila nyoblos dapat nilai 1. Nah, selama ini masih diperlakukan gitu. Saya nggak tahu nanti apa yang akan keputusan saya nanti mau ikut memilih atau tidak atau gimana. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya serahkan kepada Allah. Siapa yang akan jadi raja, siapa yang jadi presiden, itu gift pemberian dari Allah. Mesti nggak usah diperebutkan. Ya, urusan pilpres ini mesti sweet aja bang, tanpa biaya, mesti tanpa biaya. Nah, tapi hari ini beratus ratusan triliun untuk biaya ini. Ini buat apa? Biar kita dipuji dunia, kita demokrasi itu semua. Tapi ya udahlah, kita nggak usah ngomong politik kan. Yang jelas bagi saya fokus di dakwah. Politik saya satu aja, bagaimana umat semua selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surga. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Chan. Hebat. Ya Mas Anam. Lanjut. Siap, cukup ya? Cukup. Cukup Pak Ustadz. Terima kasih Alhamdulillah banyak. ini luar biasa. Kita tutup dengan Kifaratul majlis. Diratul Masjid. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini